Hello guys, welcome back to my channel Jospy. Pada video kali ini gue akan kembali dengan pembahasan Karen Overkill ya di part 6 ya. Tapi buat yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu di kanan bawah dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar channel ini. Yuk kita mulai sekarang. Nah, di video part 5 terakhir gue ngebahas mengenai si Karen yang nggak bisa tidur ya karena terlalu banyak pembicaraan dalam kepalanya setiap malam ya, dan dia pusing gitu loh ya, dimana dia terakhir cerita sama si dokter dia bangun pukul 2 dini hari ya, mendapati dirinya lagi telepon untuk memesan suatu katalog ya, dan juga kayak Karen merasa dirinya sedang tidur tapi ternyata enggak. Nah, terus kemudian Karen lapor ke dokter Richard ya, dimana suara-suara itu mengatakan saling lapor satu sama lain mengenai telepon masuk, terus janji yang harus dibuat, dan juga tugas-tugas mana yang menjadi prioritas ya. Dan kemudian Karen juga merasa seperti dia duduk di sebuah gedung bioskop, di dalam gedung bioskop ya, dia nonton kayak nonton film gitu loh ya. Dan setelah itu sesi terapi dilanjutkan ya. Kemudian sosok Miles masuk ya, dan dia bersama dokter minum margarita ya. Cuman ya itu nggak tahan karena alkohol memberikan pengaruh yang yang nggak bagus gitu loh. Akhirnya si Miles mual dan mengantuk ya. Yang nggak lama kemudian sosok Miles mundur. Nah, setelah sosok Miles mundur, Karen tampak lebih bersemangat ya, dan berbicara dengan nada yang cepat gitu loh. Kayaknya ada sosok yang lain lagi datang nih. Terus udah gitu dokter Richard tanya, siapa yang ada di sana gitu loh? Apakah sebelumnya aku pernah berbicara dengan dirimu? Sosok yang berbicara ini Karen 2 ya. Terus dia jawab gini ke dokter Richard, dia kan belum memperkenalkan diri. Ya, dulu Anda pernah berbicara dengan saya, tapi Anda nggak tahu gitu loh ya. Saya pernah muncul di sini tanpa sepengetahuan Anda, dan Anda juga nggak menyadarinya ya. Dan juga saya juga bersikap jauh lebih positif daripada si Karen gitu. Terus kemudian dokter Richard mikir nih ya, dalam pikiran ini dia berpikir kayak gini gitu loh. Kurasa itu menjelaskan beberapa kesempatan gitu loh saat saat si dokter Richard menganggap si Karen itu depresi, padahal Karen itu udah ya posisinya udah membaik lah kondisinya gitu loh ya. Jadi di saat posisinya dia udah membaik, nah tiba-tiba dia bisa depresi lagi gitu loh. Jadi statusnya kayak nggak stabil gitu loh, naik turun ya. Nah, kalau kondisi kayak gitu kan dokter Richard juga mikir gimana caranya dia bisa ngasih obat gitu. Nah, kemudian sosok yang Karen 2 ini dia kan belum memperkenalkan diri nih tadi. Nah, dia ngomong lagi sama dokter Richard ya. Saya udah keluar sepanjang ini nih, sepanjang hari, sepanjang minggu gitu loh. Terus dokter Richard tanya, emang kamu siapa sih? Ya. Terus Karen 2 baru memperkenalkan diri. Si Holdon sih menyebut saya Karen 2. Terus dokter Richard tanya, oh ya, emang ada apa di minggu ini gitu loh. Terus Karen 2 jawab ya, awalnya sejak pertunjukan S kami menonton, dan manajer pertunjukan tersebut sangat kasar ya. Terus dokter Richard bilang, seperti kamu semangat banget ya. Terus Karen 2 bilang, iyalah saya semangat, orang gak ada yang salah dengan diri saya. Terus dokter Richard tanya, ya udah kalau gitu kamu ceritain deh profil kamu ya, kapan kamu lahir gitu loh. Terus Karen 2 dia menjawab ya, saya lahir saat Karen 3 berumur 4-5 tahun ya. Saya ada itu untuk bersenang-senang dan bahagia ya. Usia saya berhenti sampai umur 21 tahun, dan juga sayalah yang pergi dari rumah orang tua Karen ya, karena mereka sangat kejam ya. Dan sampai kapanpun saya nggak akan pernah menerima perlakuan mereka. Terus dokter Richard tanya, emang apa yang terjadi lagi selanjutnya gitu. Nah, Karen 2 menjawab gitu ya, kemudian saya mendapati pekerjaan baru sebagai sekretaris ya, dan saya membagi pekerjaan dengan Catherine dan juga Anne ya. Saya bagus di matematika, Catherine bisa mengetik, dan Anne bertugas untuk berbicara dengan atasan kami gitu loh. Saya lah yang bertemu dengan seseorang dan juga berkencan ya, kemudian menikah dengan Josh ya. Hubungan saya dengan Josh cukup baik, dan saya rasa dia nggak sejahat itu, kata Karen 2 ya. Nah, kemudian dokter Richard ingat nih, waktu dulu itu kan Karen 1 itu pengen banget menginginkan pernikahan ya. Dan juga Karen 2 merasa ini adalah gagasannya atau idenya gitu loh. Nah, kemudian dokter Richard nanya,
ya. Bagaimanakah Josh menyikapi kalian semua yang selalu beralih gitu. Nah, dokter pura-pura nanya kayak gini ya tujuannya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya lah. Nah, kemudian Karen 2 jawab gitu loh. Ya kadang-kadang ini membuat Josh marah gitu loh, karena dia nggak tahu apa yang dilakukan Karen, ya. Dalam artian Karen ini terlalu berubah-ubah gitu, ya. Kadang Josh juga menyukai si Karen sih, nggak selamanya selalu bertindak kasar atau apapun lah, ya. Nah, karena saya dan Sandy melayaninya gitu loh, ya. Dan kadang dia marah kepada kami sepertinya bisa melupakannya gitu. Jadi kan kalau Josh misalnya marah sama si Karen itu karena biasanya Karen tuh ngelawan gitu. Kan Josh tipenya maunya dilayanin gitu. Nah, kemudian si Dr. Richard nanya lagi nih, ya. Apa pendapat kamu tentang pertukaran informasi yang dilakukan pada malam hari? Nah, Karen 2 jawab, ya menurut saya pembicaraan itu semakin berisi gitu loh, ya. Holden sih nyebutnya waktu bercerita, jadi waktu ngumpul sama-sama, jadi semua bisa share lah, ya. Saya bisa keluar untuk waktu yang lama dan saya adalah tipe yang tidak suka membagi waktu dengan yang lainnya. Nah, Dr. Richard kemudian tanya lagi, kapan kamu kembali masuk? Karen 2 jawabnya, ya saya balik lagi kalau saya udah merasa nyaman atau saya udah nggak punya pekerjaan atau juga merasa bosen, ya. Saya menikah dengan Josh waktu itu, ya, dan pada saat menuju altar saya ragu-ragu apakah saya mengambil keputusan yang tepat, ya. Saya memikirkannya juga dan yang lain menentang saya gitu loh. Di altar beberapa kali sosok lain muncul sehingga saya pingsan, ya. Tetapi saya memutuskan untuk tetap maju dan tetap memegang kendali, ya. Karena keputusan saya ya menurut saya tepat lah dan nggak seburuk itulah gitu. Terus Dr. Richard nanya, lah bagaimana dengan situasi yang terjadi, ya, pada saat dia memukuli kamu? Terus Karen 2 nanya kayak orang kebingungan, apa maksud Anda Dr. Richard? Jangan konyol lah. Terus Dr. Richard bilang, oh ya udah deh, sorry, maafkan aku, ya, lupain aja, lupakan. Nah, setelah dokter berkata demikian, ya, sesinya selesai dan Karen 2 mundur, ya. Karen bangun dari relaksasinya dan terapi dilanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, pada saat sesi selanjutnya, ya, si Karen ini datang ke kantor Dr. Richard tampak terburu-buru. Ya, setelah direlaksasi hipnotis, ya, sosok Holden yang muncul. Nah, kemudian Dr. Holden memperkenalkan diri ke Dr. Richard. Ini Holden Dr. Richard, ya. Karen tidak muncul, ya. Dia mendapatkan sangat banyak tekanan dan kami semua berusaha bertindak dengan benar, ya, saat Karen tidak mampu melakukannya. Tapi ini sungguh berat, kami tidak tidur, ya. Sosok yang berbeda-beda bergantian muncul setiap waktu, ya, dan mengakibatkan kami semua gemetar dan mual akibat kurang tidur, ya. Jadi kayak masuk angin gitu loh. Nah, beberapa di antara kami juga mual dan sakit kepala. Nah, ya untuk mencegah itu kami berusaha untuk minum obat, tapi ya nggak terlalu ada efeknya lah ke kami semua gitu, ya. Kita tahu lah bahwa sosok Holden itu sangat sibuk, ya. Dr. Richard juga menghabiskan telepon berjam-jam dengan Karen untuk mendengarkan hal-hal buruk yang terjadi pada hari tertentu gitu, ya. Nah, Dr. Richard ini berusaha menerima telepon Karen, ya, jadi mereka berdua janjian telepon untuk mendiskusikan apabila terjadi hal-hal lain yang di luar terapi, ya, pada saat ya anak-anaknya udah tidur, berarti malam banget tuh. Nah, kemudian Dr. Richard tanya lagi si Holden, nah sudahkah kalian berbagi waktu bersama? Nah, kemudian Holden jawab, ya, Karen 2 membiarkan beberapa sosok muncul bersamanya, ya, namun dia nggak selalu melakukannya, ya. Catherine juga kadang-kadang melakukannya, tapi kami sangat sibuk. Nah, terus Dr. Richard jawab, ya, aku paham maksudmu. Terus Holden jawab lagi, ya kami sih berbagi waktu bersama untuk merawat Link, si burung kakatua itu. Kemudian Dr. Richard jawab, oh burung itu, ya, bagaimana keadaannya? Coba dong kamu ceritain kepada saya. Nah, kemudian si Holden jawab, iya Karen mendekati burung itu. Nah, tapi entah bagaimana kemudian dia mundur seperti ada yang dia pikirkan dan nggak tahu kenapa deh, ya. Dan oh iya, di kantor Anda juga pernah begitu kan? Kayak nggak yakin gitu loh, ya. Nah, setelah si Karen mundur itu, setiap sosok akan muncul selama beberapa menit, ya.
seolah-olah mereka muncul untuk membagi tugas. Nah, walaupun dengan jeda yang sedikit. Nah, terus dokter Richard tanya, jadi kesimpulannya mereka berbagi waktu nggak selama ini? Ya, terus si Holton jawab, ya sedikit. Ya, si Karen sih menyaksikan semua itu terjadi. Ya, cuman saya dan Catherine menolong anak yang lebih muda gitu. Kemudian dokter Richard tanya lagi, nah apa ini pernah terjadi sebelumnya nggak saat semua anak lagi berbagi tugas? Nah, Holton jawab, enggak sih, baru pertama kali ini terjadi aja. Nah, terus udah gitu dokter Richard tanya lagi, apa sih sebenarnya yang menyebabkan hari ini penuh tekanan buat si Karen? Ya, terus si Holton jawab, ya hari-hari hanyalah kebohongan bagi Karen ya. Si Karen ini tipenya selalu berpura-pura mengetahui apa yang terjadi. Ya, orang-orang akan mendatangi dan mengajak mereka bicara, tapi Karen nggak tahu siapa mereka. Ya, tapi mereka tahu banyak tentang Karen ya. Nah, si Karen ini pura-pura ngerti ya, sehingga sosok yang mengenal orang yang ngajak bicara si Karen tadi ya gantian muncul gitu. Nah, kemudian si dokter Richard tanya lagi, ada jeda nggak sebelum sosok yang tepat muncul? Nah, kemudian Holton jawab, ya ada. Ya, saya dan Catherine mungkin sedang sibuk dengan anak-anak dan tidak melihat bahwa seorang harus segera dimunculin gitu, karena mereka berdua yang mengambil keputusan kan. Nah, kemudian dokter Richard tanya lagi, ya sepertinya kamu sering kali ngawasin Karen nih akhir-akhir ini. Kemudian dia Holton jawab ya, iyalah jelas, Karen kan dilindungi sepanjang waktu ya, sesuai dengan kemampuan kami gitu loh. Karena itulah kami ada ya. Bahkan pada saat si Karen tidur pun gitu loh, mimpi buruknya harus segera otomatis dialihkan ke sosok lain gitu loh. Nah, jika terluka dia akan merasa sakit sebentar, dan rasa sakitnya akan diambil alih oleh yang lainnya gitu loh. Ya, tapi saya juga kadang nggak sanggup mengendalikan siapa yang muncul gitu. Saat Sandy dan Sydney muncul, nah mereka paling banyak menimbulkan masalah gitu. Yang lebih parah lagi adalah Sandy. Sandy ini nggak bisa diduga dan dia makan sepanjang waktu gitu. Terus dokter Richard tanya, emang si Sandy yang bikin Karen gemuk? Terus si Holton jawab, ya iyalah, dia merasa gadis gemuk ya. Dia merasa sebagai gadis gemuk, dan benar bagi sebagian dari kami untuk tetap berada dalam tubuh Karen gitu, badannya si Karen. Terus kemudian dokter Richard tanya, apa kamu merasa keberatan juga? Ya. Terus si Holton jawab, ya saya bisa mengatakan kepada Anda rasanya sangat kikuk gitu loh. Miles membenci riasan wajah, dan saya tidak bisa berjalan dengan hak tinggi ya, meskipun Karen 2 tidak menganggap sebagai masalah dan lain sebagainya lah. Terus udah gitu Dr. Richard tanya, ada hal lainnya yang bisa kamu ceritakan, terutama Karen Bu? Nah, si Holton jawab ya, Karen Bu itu terlahir dalam kesakitan yang amat sangat ya. Sosok ini merupakan sosok yang paling menderita gitu loh. Dia hanyalah cuma seorang baby lah, baby kecil ya. Kemudian si ayah suka membuka mulutnya dengan lakban supaya tidak berisik ya. Terus lalu memasukkan paku payung ke badannya gitu loh, supaya supaya dia diem gitu walaupun kesakitan. Nah, lubang bekas paku payung itu ya akan menghilang dengan sendirinya gitu. Soal hal ini ya nggak ada seorang pun yang tahu gitu. Nah, sekali waktu si ayah pernah memasukkan paku payung ke dalam tumornya Karen gitu ya. Nah, hal itu menyebabkan pendarahan yang sangat banyak, maka si ayah nggak berani lagi melakukannya gitu. Nah, kemudian sosok Holden mundur dan Sandy yang muncul ya. Nah, Sandy ngomong nih sama si dokter ya, aku tahu banyak yang mengeluhkan soal makanan dan pemborosan uang gitu. Saya selalu menjaga sikap ya, tapi ketika saya melihat sesuatu yang saya inginkan, saya nggak tahan gitu, saya harus milikin gitu. Ya mau bagaimana caranya saya nggak peduli gitu. Terus dokter Richard menanggapi statement Sandy ya, yang lain tidak menjadi gemuk gitu. Terus Sandy jawab lagi, ya kadang-kadang saya tidak percaya dengan sosok yang lain, gagasan itu menyakiti hati saya gitu. Saat saya muncul tidak ada yang bisa menyuruh saya masuk kembali ya. Saya ingin menjadi satu-satunya dominan di sini ya. Mungkin saya akan muncul dan tidak akan masuk lagi gitu. Terus dokter Richard coba menenangkan Sandy dengan berkata ya, ada nggak yang bisa aku bantu gitu ya. Terus Sandy menjawab, ya saya ingin menjadi orang dewasa, umur saya sekarang 18 tahun dan saya ingin terus menjadi dewasa, karena Sandy kan umurnya stuck nih, nggak bisa tumbuh lagi kan. Nah, beberapa sosok lain juga berharap dengan hal yang sama. Terus dokter Richard menjawab ya,
Aku sudah memberitahu mereka akan menolong ya. Mungkin aku juga bisa menolongmu ya. Apakah kita sebaiknya bekerja sama dalam hal ini? Kemudian Sandy jawab, ya baiklah, aku setuju lah. Nah kemudian Sandy mundur dan muncul Karen 1 ya. Karen 1 lalu ngomong sama dokter. Karen ngeri melihat payudara Sarah yang mulai membesar, ya kan? Dadaku rata dan aku nggak mau punya payudara. Nah, Sarah bertanya kepada Karen tentang menstruasi. Jadi aku menghentikan menstruasi Karen. Aku bisa menghentikan kalau aku mau. Ya. Terus dokter nanya, gimana caranya menghentikan menstruasi? Karen 1 jawab, ya pokoknya bisa lah, kamu nggak usah tahu. Terus udah gitu dokter Richard tanya, ada lagi nggak hal lain yang kamu lakukan? Ya. Terus Karen 1 jawab, saat diberitahu akan punya bayi, aku akan menghentikannya juga. Ya, caranya gimana? Ya dengan menonjok perutku lah. Terus dokter Richard tanya, berhasil nggak cara kamu? Terus Karen 1 jawab, enggak. Ya. Sekarang Sarah juga akan disakiti. Terus dokter Richard tanya, siapa emang yang nyakitin Sarah? Nah Karen 1 jawab, ya tentu aja si ayah ya. Dia kan pernah mencobanya, si kakek juga. Terus udah gitu dokter Richard meyakinkan lagi si Karen 1, ya mereka semua tuh udah meninggal ya, si kakek, si ayah dan para pria yang pernah menyakiti kamu. Terus Karen 1 menjawab, aku nggak percaya ya, dokter Richard bohong. Terus dokter menjawab, ya aku nggak bohong, Sarah nggak akan disakiti ya, para pria itu sudah meninggal, kamu juga nggak perlu mengkhawatirkannya ya. Untuk hal-hal lain juga sama, soal payudaramu dan menstruasimu ya. Terus Karen 1 nanya, bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu ya? Ya silakan aja, dokter Richard jawab ya, silakan aja tanya sama Catherine Holden, maka dia akan membenarkan kok kalau nggak percaya. Nah dokter Richard di sini menggunakan trik paling ampuh ya untuk semua sosok gitu loh. Karena mereka mempercayai kata Catherine dan Holden ya. Nah dalam artian juga dokter Richard melihat penyembuhan terhadap Karen itu akan berhasil jika semua sosok itu udah nggak melihat lagi adanya ancaman. Jadi mereka bisa hidup dengan tenang, barulah bisa progresnya lebih naik lagi gitu loh. Nah, kemudian Agustus 1995 saat musim panas ya, si Karen ngomong nih sama si dokter, saya telah banyak kehilangan waktu ya. Saya hanya menjalani sebagian dari hidup saya aja. Terus kemudian dokter Richard kayak ragu-ragu gitu buat hipnotis Karen gitu ya. Yang ada nanti malah semakin sedikit waktu dengan sosok Karen ya. Terus kemudian juga dokter ngomong sama Karen, ya saya sorry sama kamu gitu, karena saya nggak banyak menghabiskan waktu sama kamu dan lebih banyak dengan sosok-sosok yang ada dalam diri kamu ya. Karena menurut saya itu penting untuk penyembuhan kamu gitu loh. Nah, kemudian Karen memahami, ya Karen menjawab, ya oke lah, baiklah, nggak masalah. Ya, Karen oke, dan sesi dilanjutkan. Nah kemudian Karen hipnotis lagi sama si Dr. Richard ya, yang muncul ada sosok Julianne. Ya, Julianne kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Ya. Dan sosok Julianne berkata kepada Dr. Richard, ya kami mengadakan pertemuan untuk memberitahu semua orang termasuk Karen tentang apa yang terjadi pada hari itu. Ya. Saya menuliskan catatan untuk Dr. Richard apa yang terjadi di pagi hari ya, di mana Josh menonjok Karen. Kemudian setelah Karen ditonjok, Miles muncul dan membalas tonjokan Josh. Ya, setelah Josh pergi bekerja, mereka semua maksudnya Karen pergi ke pet shop. Nah, kemudian di pet shop itu dia melihat sosok burung selama 15 menit dan hanya 2 atau 3 sosok yang dapat melihat secara bersamaan. Nah, kami juga melihat sesuatu secara bersama, tapi kami harus secara gantian untuk menyentuh. Kemudian setelah saat membawa Ling, ya burung kakatua itu, kami juga harus bergantian. Ya, merawat pun juga sama lah gantian. Nah setelah Josh pulang, Karen 3 muncul. Nah kemudian si Josh menonjok, tapi yang muncul pada saat itu bukan Karen 3 tapi si N. Ya, itu Josh nonjok Karen itu nggak sengaja gitu loh. Karena si Karen 3 ini menginjak celana jeans si Josh. Nah, ketika itulah Karen 3 menelpon Anda. Ya. Dan aku juga di sini berusaha untuk mencerna kejadian aneh dan menghitung berapa kali Josh menonjok Karen dan mencari sosok mana yang menerima sakitnya gitu loh. Ya. Kemudian saya memberitahu Karen soal ini malamnya.
saat dia sedang tidur, sehingga dia tahu apa yang sedang terjadi, ya. Kemudian Julian nanya lagi sama dokter nih, dokter, kalau misalnya kami semua bersatu, maksudnya sosok-sosok yang ada di dalam sini jadi satu, apakah kami semua akan mati? Kemudian dokter Richard jawab, ya, tidak, ya, aku yakin nggak akan mati kok. Yang pasti yang akan terjadi adalah tidak akan ada sosok yang hilang ataupun mati, ya. Tetapi kamu akan menjadi satu kesatuan, yaitu dirimu sendiri, ya. Dimana dirimu yang mengontrol semuanya gitu loh, jadi tunggal. Kemudian awal September, ya, Dr. Richard menerima pesan dari beberapa sosok. Ya, yang pertama dari Holdon di mesin penjawab yang mengatakan bahwa semua orang sangat tertekan, ya. Lengan Sarah patah dan Josh menyalahkan Karen. Terus yang poin 2 adalah Jensen yang menelpon, ya. Dia ketakutan karena Miles pingsan, Josh mencekiknya, ya, karena Miles menentang perkataannya. Yang nomor 3 yaitu Anne. Ya, Anne muncul beberapa hari berikutnya untuk meredakan suasana. Nah, saat si Anne muncul, Josh lebih banyak mendiamkan mereka. Nah, kemudian sosok Miles menelpon dan mengatakan bahwa tenggorokannya sakit, ya, dan ia ingin membunuh si Josh. Ya, ia juga teringat terhadap para pria penganiaya yang mencekik lehernya ketika dia menjerit, ya. Cuman Miles ini nggak berani lapor polisi karena si Josh ngaku-ngakunya adalah teman dari polisi dan mereka akan membunuhnya. Kemudian Dr. Richard meyakinkan ke Miles bahwa nggak mungkin lah si Josh itu teman dari polisi, dia bohong gitu, ya. Kemudian setelah dengar perkataan Dr. Richard, si Miles jadi lebih tenang dan senang gitu loh. Nah, ada sosok lain lagi yaitu si Claire, ya. Claire melihat mayat bayi dalam upacara pemakaman dan para pria memakaikannya baju putih gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam peti dan juga Claire bertanya sama Dr. Richard, apakah pria itu membunuh bayi tersebut? Terus Dr. Richard jawab, enggak, bayi itu memang udah meninggal dalam kandungan gitu. Kemudian Dr. Richard menerima telepon jam 1 pagi, ya, dari Alice Overhill, ya, yang mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri. Ya, dia udah lama nggak muncul dan sekarang dia nggak tahu di mana dirinya berada, seperti dia ketakutan gitu. Nah, kemudian Dr. Richard juga meyakinkan bahwa dia dapat menolongnya, ya. Dan Alice Overhill juga tahu bahwa Dr. Richard udah menolong sosok-sosok yang ada dalam diri Karen, ya. Kemudian dokter meyakinkan bahwa Anda harus dihipnotis, ya, karena saya mau si sosok Catherine keluar. Nah, kemudian si Alice dihipnotis dan sosok Catherine keluar, ya. Terus kemudian Catherine juga minta maaf sama si dokter, ya. Dan juga si Catherine bilang dia kesel nih sama si Alice karena sebenarnya si Alice ini belum siap muncul, tapi dia tiba-tiba udah muncul gitu. Ya, dia harus dilindungin. Nah, terus udah gitu ya, imbas dari masalah Karen ini, ya, di luar dari ini, ya, maksudnya kehidupan pribadi Dr. Richard juga mengalami masalah nih. Ya, pernikahan sama istrinya itu juga jadi agak retak gitu, agak renggang gitu loh. Nah, mungkin si Dr. Richard juga mikir, ya, mungkin masalah ini bisa selesai jika dia jaga jarak sama Karen gitu loh. Cuman di satu sisi dia mengkhawatirkan kalau dia jaga jarak, nah itu nanti Karen bisa nggak baik-baik gitu, nggak sembuh-sembuh. Oktober tahun 1995, Dr. Richard untuk pertama kalinya bertemu dengan Thea, ya. Menurut Dr. Richard, Thea ini sifatnya agak defensif, ya. Dia selalu mempertahankan diri kayak orang mau dipukul gitu. Kemudian Thea berkata kepada Dr. Richard, ya, kami semua akan mati. Terus udah gitu Dr. Richard menjawab, ya, apakah kamu sedang melindungi diri sendiri? Terus Thea jawab lagi, aku takut kamu akan memukulku, ya, semua orang memukuliku, tapi Claire bilang kamu baik, ya, tapi jujur secara pribadi aku nggak suka sama dokter gitu. Kemudian Dr. Richard tanya, memang apa yang dilakukan dokter sama kamu gitu? Terus kemudian Thea jawab, ya itu si Dr. Walsh itu membenci aku gitu loh. Dia membiarkan mereka menyakitiku gitu. Dan juga menjahatiku dengan jarum-jarum dan benda-benda. Kemudian Dr. Richard tanya ke Thea, memang kamu takut saya akan memukul kamu, Thea? Terus Thea menjawab, enggak sih. Terus Dr. Richard nanya lagi gitu. Dia memberikan statement, ya, tapi kamu aneh juga gitu. Kamu bersikap seolah-olah kayak saya mau mukulin kamu gitu. Terus udah gitu Thea menjawab, iya tapi abis gimana, aku malu juga. Saya nggak mau Dr. Richard melihat benjolan di jidat saya gitu loh. Terus Dr. Richard mencoba meyakinkan Thea juga dan dia bertanya lagi, maksudnya tumor kamu gitu loh.
Terus udah gitu si Thea jawab, ya anak lain selalu menggejek dan membuli aku gitu loh. Dan ibu memberitahuku ke semua orang bahwa aku akan segera meninggal karena penyakit ini. Terus udah gitu dokter Richard mencoba meyakinkan ya, kamu mungkin tidak tahu ya, beberapa dokter merupakan orang yang baik dan gak semuanya juga jahat gitu loh ya. Dan lagi mereka berjasa kepada dirimu ya, mereka sudah mengangkat tumormu itu melalui operasi gitu loh. Sekarang wajah kamu ini mulus, jadi kamu nggak perlu takut untuk bersembunyi lagi. Nah kemudian Thea berkata sama dokter Richard, ya saya nggak percaya sama dokter gitu. Nah, kemudian dokter Richard bicara lagi untuk meyakinkan Thea, nah kalau nggak percaya silahkan lihat sendiri aja, sentuh kening kamu. Nah kemudian si Thea sentuh keningnya dan dia berkata, oh iya betul juga ya, udah nggak ada lagi ya. Nah terus kemudian dokter Richard ngomong lagi ke Thea, ya memang udah nggak ada Thea ya, udahlah lupakan aja masalah itu gitu, bahwa memang tumor kamu tuh sudah diangkat. Udah sekarang kita bicara yang lain aja, kata dokter Richard ya, bisa nggak kamu kasih tahu saya kapan kamu lahir? Nah kemudian si Thea cerita sama si dokter Richard ya, bahwa dia lahir tahun 1965 dan umurnya 6 tahun ya. Terus udah gitu dokter Richard tanya lagi, kelas berapa kamu? Kemudian Thea menjawab, ya taman kanak-kanak lah ya, waktu itu aku masih ke rumah sakit, untuk itulah saya ada gitu loh. Ya udah dokter, percakapannya sampai di sini dulu aja, sekarang saya harus pergi. Nah nggak lama kemudian saya pergi dan akhirnya si Karen terbangun dari relaksasinya. Nah kemudian si Karen berkata sama si dokter Richard ya, si ibu menyuruh saya untuk berhenti menemui Anda. Terus dokter Richard tanya, emang kenapa? Ya, terus si Karen menjawab lagi, karena yang Anda inginkan cuma seks saja, hubungan seks doang gitu loh, dan kita udah sering ngelakuinnya ya. Dan Anda selalu juga bersikap demikian. Terus udah gitu si dokter Richard bingung kan, apa maksudmu? Ya, apa yang dimaksud oleh ibumu gitu loh, bahwa selalu demikian? Saya nggak ngerti gitu. Nah terus udah gitu si Karen bicara sama dokter Richard, entahlah saya juga nggak inget ya, saya tidak ada untuk itu. Nah terus udah gitu dokter Richard bilang lagi, mungkin kita bisa mencari tahu banyak hal dengan hipnotis ya. Kemudian si Karen bersiap untuk posisi relaksasinya ya. Kemudian dokter Richard bertanya, sosok siapa yang mau bicara sama saya gitu. Terus kemudian yang masuk itulah Sandy. Ini Sandy dokter, tentu saja saya mau bicara dengan Anda. Nah terus udah gitu si dokter Richard tanya, Sandy apa yang kamu bisa ceritain ke mana saya nih ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi sama si Karen gitu loh. Terus kemudian dokter Richard sambil ya bersender gitu menunggu penjelasannya. Nah terus udah gitu Sandy bicara sama dokter Richard ya, kata si ibu, Karen itu melakukan hubungan seks dengan dokter Richard ya. Katanya si ibu juga, Karen itu memberikan oral seks kepada Anda dokter ya, dan juga segala hal lainnya lah ya. Dan juga dia bicara lagi bahwa Karen tidak berbeda dengan yang namanya WTS lah ya, atau penjajah cinta gitu, dan Anda sebaiknya membayar dia. Nah, terus kemudian dokter Richard kan kaget, memang dari mana dia mendapatkan informasi kayak gitu? Itu kan nggak bener gitu loh, asal ngarang aja, asal bunyi gitu, kata dokter Richard. Nah kemudian si Sandy jawab lagi, oh saya rasa dia hanya cemburu gitu loh, tapi ini memang selalu kami lakukan ya. Saat saya sama si ayah diam mencarikan teman kencan untuk saya ya, para pria, dan saya akan melakukan hubungan intim lah gitu loh. Dan para pria tersebut memberi si ayah uang gitu loh ya. Dan juga ayah mengatakan ya itulah gunanya perempuan gitu, untuk untuk memuaskan para pria lah ya. Dan kami juga, maksudnya Karen ini udah dilatih sejak usia 11 tahun gitu untuk melakukan aksi-aksi yang berbau mesum gitulah ya. Dan kalau misalnya saya tidak memberikan layanan yang bagus ya, si ayah tuh pasti akan memukul saya gitu ya. Kemudian sebagai contoh, si ayah itu pengen saya berhubungan seks dengan anak laki-laki berumur 11 sampai 13 tahun gitu. Nah jika kami nggak melakukan apa yang dia mau ya, udah sejak lama dia pasti ngebunuh kami lah, lebih begitu. Nah mereka juga banyak mengambil foto kami gitu loh ya. Karena itulah saya melampiaskan kesalahan saya dengan makan, dan akhirnya tubuh saya menjadi membesar alias gemuk ya, dengan tujuannya supaya mereka juga tidak menggunakan saya gitu loh ya. Nah kemarin saya mendengar percakapan si ibu dengan si Karen, kata si ibu ya, Anda hanya ingin berhubungan seks dengan Karen gitu loh.
Ya, saya terus Karen dan N ya mendengar perkataan itu, dan saya juga nggak tahu itu benar apa enggak gitu loh. Ya, tapi kemarin saya setelah saya dengar si ibu bicara begitu, saya makan sangat banyak untuk melindungi diri saya sendiri, ya. Dan juga si N berdoa semalaman. Ya akhirnya itu membuat saya rada stres gitu loh, gila. Ya. Terus Dokter Richard kemudian menjawab menanggapi pernyataan Sandy ya, Sandy, ya perkataan ibumu itu sangat tidak berdasar ya, nggak bener gitu loh. Ya, aku menyarankan ya daripada makan untuk melindungi dirimu, ya sebaiknya kamu masuk pada saat si ibu mengatakan omongan yang nggak bener gitu loh. Ya, sebaiknya kau cegah gitu. Kemudian si Sandy menjawab ya, mungkin saya harus mulai melatih Sarah gitu loh. Ayah selalu berkata kau harus melatih mereka sejak kecil ya. Apakah menurut Anda sebaiknya saya melakukan hal tersebut? Nah, setidaknya saat saya berpikir untuk berhubungan intim, apalagi berhubungan intim dengan Anda, ya rasanya menyenangkan dan tidak menyakitkan, ya. Tapi mungkin sebaliknya, jadi saya tidak berpikir hal demikian gitu. Terus kemudian si Dokter Richard jawab lagi, ya penting bagimu dan Sarah untuk berlindung dari segala macam bahaya dan pelecehan seksual, ya. Bagaimana kalau kau lebih banyak menghabiskan waktu bersama Catherine dan Miles, ya? Mereka akan membantumu memahami lebih banyak tentang si ibu, dan menurutmu kamu bisa nggak ngelakuin itu gitu. Terus si Sandy jawab, ya udah oke, baiklah saya coba, ya saya akan coba berusaha ya semaksimal mungkin lah, ya. Terus kemudian Dokter Richard jawab lagi, ya udah baiklah. Kalau gitu sesi terapinya nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekarang sebaiknya kamu mundur, saya akan membangunkan Karen dari relaksasi. Ya, tidak lama kemudian Karen bangun dari relaksasi dan sesi terapi juga selesai. Ya, terus kemudian dokter juga berpikir nih, ya bahwa Sandy itu merupakan salah satu potongan yang rusak yang harus segera diperbaiki gitu. Ya. Dan pembahasannya sampai di sini dulu ya. Silakan like jika suka dan dislike jika nggak suka, dan juga tulis di kolom komentar ya yang ada di bawah kritik dan saran yang membangun untuk channel ini, dan jangan lupa subscribe dan share. Terus untuk yang belum nonton dari part 1 sampai part 5 nanti akan ditaruh link di deskripsi ya, semuanya komplit. Oke, itu aja. Oke, see you.